Novel fiksi bela diri fantasi 9 Matahari yang ke-270. Episode 3511 dan 3512. Di alam rahasia Yang Ming, di dalam menara hantu. 5 bola cahaya emas besar naik ke udara dari dantian Ye Tianfei satu demi satu, melayang di atas kepalanya, naik dan turun, memancarkan cahaya keemasan yang luar biasa. Akhirnya aku berhasil mengolah kitab suci kuno 9 Sutra Matahari ke tingkat kelima. Ye Tianfei menatap 5 bola cahaya emas besar di atas kepalanya dan berbicara perlahan. Meskipun aku masih berada di level dewa virtual menengah, intensitas energi ilahi dalam badanku setidaknya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Ini terutama karena level ramuan batin gagak emas berkaki 3 terlalu tinggi, jadi kekuatan level kelima yang telah kukembangkan juga sangat kuat. Ye Tianfei menatap bola cahaya emas yang paling menyilaukan dan kuat di atas kepalanya, dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Bola cahaya keemasan ini, aura yang paling memukau dan kuat, dibudidayakan dari ramuan batin burung gagak emas berkaki 3. Sekarang aku dapat dengan mudah menghancurkan dewa virtual sempurna hanya dengan energi ilahiku sendiri. Ye Tianfei merasakan intensitas energi ilahi di badannya dan berkata dengan percaya diri. Jika aku bertemu lagi dengan 10 dewa virtual sempurna dari kubu Guardian, bahkan jika mereka bersatu, aku bisa menghancurkan mereka dengan wilayahku sendiri. Ye Tianfei berkata perlahan. Selanjutnya, aku akan berlatih 2 seni bela diri yang berunsur yang diajarkan oleh Raja Yang Ming Senior, dan melihat apakah aku bisa berhasil. Ye Tianfei tidak berencana untuk segera keluar. Dia duduk bersila dan mulai berlatih 2 seni bela diri yang diajarkan oleh Raja Yang Ming Senior. Kedua seni bela diri ini adalah tombak dewa pertarungan dan telapak waktu dan matahari. Tombak dewa pertarungan sangat mendominasi dan kekuatan membunuhnya sangat mencengangkan. Time Burning Sun Palm adalah teknik telapak tangan yang mengandung unsur yang. Kekuatannya terletak pada fakta bahwa teknik ini menggabungkan hukum waktu yang sangat canggih, sehingga sulit untuk dilawan dan tidak dapat diprediksi. Karena begitu teknik telapak tangan ini dilakukan, ia akan memaksa waktu dalam ruang kecil mengalir mundur. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya pelatihan dan mulai berlatih kedua seni bela diri ini. Seni bela diri yang diajarkan oleh Raja Yang Ming sendiri pasti sangat kuat, jadi Ye Tianfei sangat mementingkannya. Waktu berlalu cepat. Akhirnya, setelah berlatih dengan tekun, Ye Tianfei berhasil menguasai kedua seni bela diri tersebut. Bagus sekali, dengan kitab suci kuno 9 Sutra Matahari tingkat kelima milikku saat ini, dikombinasikan dengan 2 seni bela diri ini, kekuatan pertempuran tidak akan mengecewakanku. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Saudara Ye, aku telah memurnikan lebih dari setengah pil ajaib yang kau berikan kepadaku. Aku jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya, dan aku merasa bahwa aku akan segera mengatasi kesengsaraan dan menerobos alam. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Lucy. Oh, saudara Lu, apakah kamu akan melewati malapetaka guntur? Setelah mendengar kata-kata Lucy, Ye Tianfei segera merasakan energi di badan Lucy dan menemukan bahwa dia memang akan melewati malapetaka guntur. Jadi Ye Tianfei segera membawa Lucy keluar dari menara hantu. Gemuruh. Ketika Lucy keluar dari menara hantu, sejumlah besar awan gelap mulai muncul di langit, dan ular petir tebal berkeliaran liar di awan. Saudara Lu, jangan khawatir tentang mengatasi kesengsaraan. Aku akan melindungimu, kata Ye Tianfei kepada Lucy. Tak lama kemudian, malapetaka guntur Lucy resmi dimulai. Fondasinya sangat kokoh, dan dia juga seorang kultivator badan. Meskipun kualitas badannya tidak sebaik milikmu, dia jauh lebih kuat daripada orang-orang di level yang sama, jadi tidak ada masalah sama sekali baginya untuk menerobos. Segera, Hun Lao berbicara. Ya, saudara Lu memiliki fondasi yang sangat kuat, dan dia pasti akan berhasil dalam terobosan ini. Ye Tianfei juga mengangguk. Benar saja, setelah mengalami kesengsaraan guntur, Lucy resmi menerobos dan menjadi dewa virtual tingkat tinggi. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Aku merasa setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika aku bertemu Sima Xuan dari keluarga Sima, aku pasti bisa melawannya. Lucy berkata dengan gembira. Saudara Ye, terima kasih telah memberiku begitu banyak ramuan yang berguna. Lucy mendatangi Ye Tianfei dan berkata dengan penuh rasa terima kasih.
Pil ajaib yang diberikan Ye Tianfei kepadanya dimurnikan secara khusus sesuai dengan tingkat kultivasinya. Efeknya sangat jelas, itulah sebabnya dia mampu menembus alam dengan sangat cepat. Saudara Lu, sama-sama. Mari kita manfaatkan waktu dan jelajahi alam rahasia Yang Ming, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ya, kita harus bergegas. Lu Si mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei dan Lucy meninggalkan tempat peristirahatan mereka dan melanjutkan penjelajahan di alam rahasia Yang Ming. Alam rahasia Yang Ming merupakan daratan primitif yang luas dengan berbagai macam medan, termasuk gunung, dataran, sungai, gurun, lautan, dan bahkan beberapa kota besar yang telah lama ditinggalkan. Dapat dilihat bahwa negeri ini seharusnya merupakan dunia yang sangat makmur di zaman dahulu. Tidak lama kemudian, urat kristal ilahi lainnya muncul di depan, dan urat kristal ilahi ini juga mengandung kristal ilahi tingkat menengah. Banyak orang yang datang untuk menjelajah mendengar berita itu dan dengan panik menambang di urat kristal ilahi ini. Tentu saja, dalam proses penambangan urat kristal ilahi, konflik dan pertikaian tidak dapat dihindari antara orang-orang dari kekuatan yang berbeda. Setelah menerima berita itu, Ye Tianfei dan Lucy segera bergegas langsung ke area urat kristal ilahi, dan mulai menggali urat tersebut. Saya merasa mungkin ada kristal ilahi tingkat tinggi di dalam urat kristal ilahi ini. Ayo cepat pergi ke arah itu. Tiba-tiba, ulat sutra naga bertanduk emas menunjuk ke suatu lokasi dan berkata kepada Ye Tianfei. Benarkah? Ye Tianfei tidak dapat menahan kegembiraannya setelah mendengar apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas itu. Faktanya, Ye Tianfei juga merasakan bahwa energi bumi di lokasi itu adalah yang terkaya dan termaju. Ye Tianfei segera melepaskan semua naga buminya, dan ribuan naga bumi berkumpul bersama untuk membentuk formasi bumi yang besar. Ye Tianfei berdiri di tengah formasi tanah ini, menggunakan seni geomansi, dan mengebor dalam ke dalam tanah. Tapi pada saat ini, minggir. Seorang pemuda tinggi dan kurus berjubah hitam tiba-tiba muncul, dengan kompas hitam tergantung di atas kepalanya, memancarkan cahaya kuning. Ini ternyata seorang ahli geomansi. Ye Tianfei tak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya, sedikit terkejut. Tampaknya ilmu geomansi juga diwariskan di kekosongan ke-6 ini, kata Ye Tianfei dalam hatinya. Wah, siapa kamu? Kamu bukan dari sekte bumi kami, jadi dari mana kamu mendapatkan teknik geomansi yang kamu praktikkan? Apakah kamu menggunakan cara yang curang untuk diam-diam mempelajari teknik geomansi dari sekte bumi kami? Pemuda berjubah hitam itu menatap Ye Tianfei dan naga bumi yang terus bergerak di sekitar badan Ye Tianfei dengan tatapan tajam, dan bertanya perlahan. Gerbang bawah tanah. Aku tidak tahu, minggirlah. Saat ini, Ye Tianfei hanya ingin mendapatkan kristal-kristal suci tingkat tinggi itu jauh di bawah tanah secepat mungkin. Sejauh ini, Ye Tianfei belum bersentuhan dengan kristal ilahi tingkat tinggi. Sepertinya kau merasa bersalah. Kalau begitu, sebaiknya kau ikut aku kembali ke Dimen dan katakan dengan jujur dari mana kau diam-diam mempelajari warisan Dimen kita. Pemuda berjubah hitam itu mengerutkan kening. Gemuruh. Naga bumi di sekitar badannya segera menjadi ganas, membentuk beberapa formasi bumi besar dan berguling ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei menghentakkan kakinya, dan ribuan naga bumi di sampingnya membentuk formasi tanah besar dan meraung. Gemuruh. Formasi tanah saling bertabrakan hebat, dan seketika seluruh energi tanah di area bawah tanah ini mulai mendidih. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berjubah hitam itu menemukan bahwa beberapa formasi tanah yang telah ia buat dipaksa mundur terus-menerus dalam sekejap, dan bahkan mulai hancur dan meledak. Ye Tianfei melesat dan dengan cepat mengebor dalam ke tanah. Berhenti di sana. Kau harus membayar harga karena mencuri warisan dari Dimen kami. Pemuda berjubah hitam itu mengangkat kompas hitam tinggi-tinggi di tangan kanannya dan menekannya ke arah Ye Tianfei. Sejumlah besar rantai hukum berwarna kuning menyembur keluar dari kompas hitam itu, berubah menjadi naga kuning raksasa dan menyerang Ye Tianfei. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan belati putih itu bersiul dan menebas. Dengan suara berdenting, kompas hitam itu terlempar di tempat. Pemuda berjubah hitam itu juga terkejut dan mundur puluhan langkah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bagaimana mungkin? Keahlian geomansimu tampaknya lebih baik daripada milikku. Pemuda berjubah hitam itu merasa agak sulit menerimanya,
karena keahlian geomansinya sudah termasuk yang terbaik di antara generasi muda Sekte Bumi, dan keahlian geomansi anak laki-laki aneh di depannya ini sebenarnya lebih baik daripada miliknya. Ye Tianfei tidak punya rencana untuk berhadapan dengan pemuda berjubah hitam itu untuk saat ini, tetapi malah bergegas menuju kedalaman bawah tanah dengan kecepatan tercepat. Ini memang kristal dewa tingkat tinggi. Ye Tianfei tidak dapat menahan kegembiraannya saat melihat sekumpulan kristal berisi energi dewa yang kaya tersebar di sini. Ya, ini adalah kristal dewa tingkat tinggi, kata Hun Lao. Jadi Ye Tianfei segera memindahkan Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Qin Xiaoyu, Huang Sang dan yang lainnya keluar dari menara hantu. Cepat gali kristal-kristal suci di sini. Aku akan melindungimu, kata Ye Tianfei. Ini adalah kristal-kristal dewa tingkat tinggi, hebat sekali. Hu Miao menatap kristal-kristal dewa tingkat tinggi di area bawah tanah ini dan tiba-tiba matanya berbinar dan dia menerkamnya. Ulat sutra naga bertanduk emas menelan selusin kristal dewa tingkat tinggi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, badannya meledak menjadi cahaya dewa yang menyilaukan, dan energi dewa yang besar meraung di badannya. Ini sebenarnya adalah kristal dewa tingkat tinggi. Ya dewa, aku hanya pernah melihat kristal dewa tingkat tinggi sekali sebelumnya, dan itu terjadi di dunia kecil tempat leluhur keluarga Qin kita mengasingkan diri. Aku tidak menyangka ada begitu banyak di sini. Qin Xiaoyu juga sangat gembira saat melihat kristal dewa tingkat tinggi itu. Pada saat ini, di bawah bimbingan Ye Tianfei, Lucy juga diam-diam datang ke daerah jauh di bawah tanah ini dari arah lain dan dengan bersemangat bergabung dalam barisan penggalian kristal ilahi tingkat tinggi. Ternyata di bawah sana ada kristal-kristal suci tingkat tinggi. Pada saat ini, pemuda berpakaian hitam juga menemukannya, dan dia segera bergegas turun ke area bawah tanah bersama 5 atau 6 murid gerbang bumi yang juga mengenakan jubah hitam. Ye Tianfei melintas dan menghalangi jalan mereka. Gemuruh. Ye Tianfei menghentakkan kakinya dan langsung membentuk beberapa formasi tanah besar. Dikelilingi oleh energi bumi yang kaya, ia menyerang para pengikut gerbang bumi. Anak ini memang sedang berlatih ilmu geomansi. Dia bukan murid sekte di kita, dia pasti mempelajarinya secara diam-diam. Dia berani mencuri warisan sekte di kita, kejahatannya sangat keji. Kita harus menangkapnya dan membawanya kembali ke balai hukuman sekte di kita untuk dihukum. Ketika murid-murid sekte di yang lain melihat Ye Tianfei memamerkan ilmu geomansi warisan, mereka semua terkejut dan marah. Apakah semua teknik geomansi di dunia ini diwarisi dari Dimenmu? Ye Tianfei tidak dapat menahan tawa setelah mendengar apa yang dikatakan para pengikut Dimen itu. Gemuruh. Ye Tianfei menggunakan seni geomansi untuk terus-menerus membentuk satu formasi demi formasi, terus-menerus menyerang murid-murid sekte bumi. Kutu Kupret, tingkat geomansinya sangat tinggi. Para pengikut sekte bumi menjadi panik. Hah! Ada kristal dewa tingkat tinggi di bawah sana, ayo turun. Pada saat ini, lebih banyak orang akhirnya menemukan bahwa ada kristal dewa tingkat tinggi jauh di bawah tanah, dan mereka bergegas turun ke kedalaman bawah tanah seperti orang gila. Berhenti di sana, semuanya. Ye Tianfei berteriak, dan dengan cepat menyiapkan selusin formasi dasar untuk menghalangi jalan orang-orang itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan Imperial Divine Fist dan meninju. Setelah berlatih kitab suci kuno 9 sutra matahari hingga tingkat kelima, intensitas energi ilahi di badan Ye Tianfei setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada sebelumnya, jadi kekuatan tinju ilahi kekaisaran yang dilepaskannya sekarang juga hampir 10 kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Bang bang bang. Seluruh area bawah tanah dipenuhi dengan kekuatan pukulan Ye Tianfei yang mengerikan. Mereka yang ingin bergegas turun semuanya terlempar keluar. Banyak dari mereka bergegas keluar dari tanah di tempat dan jatuh dengan keras ke tanah yang jauh. Orang itu sangat jahat. Dia menemukan kristal ilahi tingkat tinggi jauh di bawah tanah, dan dia sebenarnya ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak akan membiarkan kita turun. Banyak orang mulai mengumpat. Saudara Ye, kekuatanmu saat ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lucy dengan cepat menggali kristal-kristal suci tingkat tinggi itu, tetapi energi jiwanya juga merasakan berbagai situasi. Ketika dia melihat Ye Tianfei melumpuhkan sejumlah besar orang yang ingin menyerbu dengan satu pukulan, dia terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara.
Kalian cepatlah gali kristal-kristal suci itu, aku akan menghentikan orang-orang ini. Ye Tianfei berbalik dan tersenyum, lalu dia melancarkan pukulan lagi. Kekuatan pukulan itu sama dahsyatnya dengan lautan luas. Bang, bang, bang. Puluhan orang pingsan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Semua orang terkejut. Pada saat ini, murid-murid di Men telah terlempar oleh pukulan Ye Tianfei. Tuan, kami telah menggali semua kristal suci tingkat tinggi di sini. Setelah beberapa saat, Hu Miao berkata kepada Ye Tianfei. Kalau begitu, teruskan menggali kristal-kristal ilahi tingkat menengah. Kata Ye Tianfei. Baiklah, mari kita gali kristal-kristal dewa tingkat menengah. Setelah mendengar perkataan Ye Tianfei, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, Qin Xiaoyu, dan Lu Si segera bergegas menuju area kristal-kristal dewa tingkat menengah di urat kristal dewa ini. Hu Miao baru saja memperkenalkan dirinya kepada Lu Si, jadi Lu Si tahu bahwa Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang dan Qin Xiaoyu semuanya adalah orang-orang Ye Tianfei. Nona, Anda baru saja mengatakan bahwa saudara Ye adalah guru Anda, lalu apa hubungan Anda dengan saudara Ye? Ketika Lu Si melihat Hu Miao, matanya tiba-tiba berbinar dan dia hampir tidak bisa mengalihkan pandangannya. Seiring dengan kekuatan dan wilayah kekuasaannya yang terus meningkat, tingkat pesona Hu Miao juga semakin tinggi. Temperamennya sungguh menawan dan menarik. Saudara Lu, aku tidak ada hubungannya dengan Hu Miao. Jika kamu suka, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Keluarlah dari sini, kau bukan tipeku. Aku suka tipe seperti tuanku. Hu Miao menatap Lu Si yang mencoba mendekat, dan alisnya tiba-tiba terangkat. Dia melepaskan lebih dari selusin ilusi tingkat tinggi, menutupi Lu Si. Lu Si langsung merasa pusing, dunia berputar, dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Karena terkejut, dia segera mundur dan menjauh dari Hu Miao. Terlalu ganas, sebaiknya aku tidak memprovokasi dia. Lu Si memadamkan beberapa pikiran dalam benaknya dan mulai berkonsentrasi menggali kristal-kristal dewa perantara. Jangan khawatir, dia keras di luar tetapi lembut di dalam. Jika kamu benar-benar tertarik, bersikaplah lebih berani. Ulat sutra naga bertanduk emas khawatir dunia tidak akan kacau, jadi dia segera berkata sambil tersenyum. Apakah kamu ingin Mah Tei? Hu Miao tiba-tiba melotot dan berteriak. Lupakan saja. Wanita ini terlihat seperti seseorang yang tidak ingin kau ganggu. Aku suka orang yang lebih lembut. Lu Si berkata dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, urat biji kristal ilahi ini sepenuhnya ditambang, dan Ye Tianfei segera pergi bersama Lu Si, Qin Xiaoyu, Hu Miao dan yang lainnya. Selanjutnya, dia terus menjelajah dan mencari harta karun di alam rahasia Yang Ming, dan memperoleh semakin banyak lagi. Alam rahasia Yang Ming hanya dibuka sekali setiap 300 tahun. Karena energi dan hukum di sini jauh lebih maju daripada di luar sana, banyak harta karun yang dihasilkan di sini. Bahan-bahan obat tingkat dewa hampir ada di mana-mana, dan terkadang Anda juga dapat menemukan beberapa ramuan, senjata ajaib, warisan seni bela diri, dan harta karun khusus dan langka lainnya yang tersisa dari zaman kuno. Tentu saja dalam proses penjelajahan dan pencarian harta karun ini, sesekali terjadi pertarungan sengit akibat konflik kepentingan, bahkan banyak pula orang yang memang ahli dalam perampokan di jalan raya. Hanya ada beberapa orang dalam kelompok Ye Tianfei dan Lu Si, dan mereka tidak tampak berasal dari negara kuat manapun pada pandangan pertama, karena orang-orang dari negara kuat itu sering bepergian secara berkelompok, paling tidak lebih dari 10 orang, sehingga Ye Tianfei mengalami perampokan berkali-kali. Ye Tianfei sama sekali tidak sopan dan mengambil semua barang milik pihak lain. Untungnya, Ye Tianfei tidak membunuh mereka tanpa pandang bulu. Dia merampas semua harta benda mereka dan membiarkan mereka pergi. Di alam rahasia Yang Ming ini, hiduplah beberapa binatang buas yang sangat langka dan istimewa, yang semuanya memiliki kekuatan bertarung yang sangat mengerikan. Banyak orang yang datang dari luar untuk menjelajah dan mencari harta karun dibunuh oleh binatang buas istimewa ini. Namun, Ye Tianfei sangat kuat, dan dia dapat dengan mudah menghadapi binatang buas khusus apapun yang ditemuinya. Ada kebun obat kuno di depan. Konon katanya di sana mungkin ada banyak obat ajaib tingkat dewa sejati. Tiba-tiba, Ye Tianfei mendengar seseorang berbisik di kejauhan. Obat ajaib tingkat dewa yang sesungguhnya.
Ye Tianfei tak dapat menahan diri untuk tidak bersorak, maka Ye Tianfei melesat, mempercepat langkahnya, dan segera menyerbu. Ada selusin orang yang berjalan bersama di depan, dan orang yang baru saja berbicara adalah salah satu dari mereka. Kamu baru saja mengatakan ada kebun obat kuno di depan. Ke arah mana itu? Katakan padaku segera. Ye Tianfei mendatangi seorang pria kekar dan meletakkan tangannya di bahunya. Nak, siapa kau? Lepaskan aku. Pria itu ditahan oleh telapak tangan Ye Tianfei dan tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dia merasa seperti gunung suci yang mengerikan menekan badannya. Dia terkejut dan marah, lalu berbicara. Cepat dan beritahu aku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Energi ilahi yang mengerikan di badan Ye Tianfei bergulir dan diterapkan ke badan pria itu. Ah, jangan bunuh aku, kataku. Pria itu tidak dapat menahan energi ilahi Ye Tianfei yang mengerikan. Tidak hanya badannya tetapi juga jiwanya tertekan dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Wah, kami dari dinasti Tianhao. Beraninya kau menyerang kami. Apa kau tidak takut membangkitkan amarah dinasti Tianhao kami? Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka segera mengepung Ye Tianfei. Salah satu dari mereka, seorang pria setengah baya jangkung yang tampak paling kuat, berteriak dengan marah. Memangnya kenapa kalau mereka adalah orang-orang dari dinasti Tianhao? Bahkan jika Putri Taiping datang, aku masih berani menyerangnya. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Berani sekali kau mencari kemah Teihan. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, orang-orang dari dinasti Tianhao di sekitarnya sangat marah, dan mereka menyerang Ye Tianfei dengan putus asa. Ye Tianfei melayangkan pukulan, dan kekuatan tinju yang sangat mengerikan meledak seketika, menjatuhkan lebih dari selusin orang dari dinasti Tianhao. Biarkan aku bertanya satu pertanyaan lagi, apakah kau akan memberitahuku atau tidak? Ye Tianfei menekan dengan ringan dengan telapak tangannya, menyebabkan pinggang pria itu membungkuk. Badan dan jiwanya hampir meledak di bawah tekanan energi yang mengerikan itu, dan dia merasakan sensasi kemah Teihan. Aku akan beritahu kau, aku akan beritahu kau. Lelaki itu begitu ketakutan hingga ia mengabaikan semua itu dan berbicara berulang kali. Lupakan saja, bawa saja aku ke sana. Ye Tianfei menarik pria itu dan memaksanya untuk menunjukkan jalan. Dia membawa Lucy, Qin Xiaoyu, dan Hu Miao dan menuju ke arah tertentu. Ayo kejar. Orang-orang lain dari dinasti Tianhao ragu-ragu sejenak, dan pemimpin itu melambaikan tangannya dan memimpin untuk mengikuti Ye Tianfei. Saudara Ye, Anda sungguh hebat. Anda sama sekali tidak menganggap serius orang-orang dari dinasti Tianhao. Kata Lucy sambil tersenyum. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah kita baru saja bertarung dengan Putri Taiping beberapa waktu lalu? Kata Ye Tianfei. Benar sekali. Kita bahkan tidak menghormati Putri Taiping, jadi bagaimana mungkin kita takut pada orang-orang biasa dari dinasti Tianhao ini? Kata Lucy sambil tertawa lebar. Menurut informasi yang kuterima, kebun obat kuno seharusnya berada di depan. Jangan bunuh aku, biarkan aku hidup. Tidak lama kemudian, pria dari dinasti Tianhao yang ditangkap oleh Ye Tianfei menunjuk ke suatu lokasi di depan dan berkata dengan hati-hati. Gemuruh. Sebelum Ye Tianfei bisa mengatakan apapun, energi tempur yang mengerikan tiba-tiba meletus di depannya. Beberapa tangan energi besar muncul pada saat yang sama, bertabrakan satu sama lain, dan menyebabkan langit riyuntuh dan bumi retak. Kalian, kubu Guardian, benar-benar bertindak terlalu jauh. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kami, Sekte Ling Qiao, takut padamu? Saat pertempuran semakin sengit, seseorang berteriak dengan marah. Oh, ketika Ye Tianfei mendengar teriakan itu, hatinya tersentuh. Saya tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan di sini. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Ya, aku memang bertemu seorang kenalan. Ye Tianfei mengangguk, dan kami pun pergi untuk melihatnya. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan melemparkan pria dari dinasti Tianhao ke samping, lalu mengabaikannya dan melangkah maju. Kau, lelaki dari dinasti Tianhao itu terlempar dengan keras ke tanah di dekatnya, merasa sangat sedih. Ia melihat Ye Tianfei melangkah pergi dan tidak lagi memperhatikannya. Ia terkejut dan senang. Namun ketika ia memikirkan apa yang baru saja terjadi padanya, ia menjadi sangat marah lagi. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika ia membuka mulutnya,
ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia khawatir Ye Tianfei akan mendengarnya dan kembali untuk menimbulkan masalah baginya. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, selusin orang dari dinasti Tianhao di belakang segera bergegas, membantu pria itu berdiri dan bertanya. Aku baik-baik saja, hanya saja anak itu terlalu suka menindas. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Pria itu menatap punggung Ye Tianfei dan berkata sambil menggertakkan giginya. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei melihat dua kelompok orang sedang bertarung di depannya. Itu memang Bai Yisu. Tatapan Ye Tianfei tertuju pada salah satu dewa dan dia tidak bisa menahan senyum. Sebelumnya, di kekosongan ke-8, di makam Phoenix sejati, Ye Tianfei bertemu Liu Ju dan 7 dewa. Dewa di depannya adalah salah satu dari 7 dewa itu, bernama Bai Yisu. Ye Tianfei telah mengetahui dari Qin Xiaoyu bahwa Liu Ju dan 7 dewa semuanya adalah murid inti Sekte Lingqiao, dan salah satu dari 2 kelompok orang yang bertarung di depannya berasal dari Sekte Lingqiao. Mereka adalah orang-orang yang menjaga Kam. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Ya, karena aku sudah bertemu denganmu, tidak perlu bersikap sopan. Ye Tianfei menatap orang-orang di Kam penjaga dengan mata dingin, penuh dengan niat membunuh. Ketika Ye Tianfei bertemu orang-orang dari kubu penjaga, dia hanya ingin melakukan satu hal, yaitu membunuh orang. Bersambung.